Selamat pagi, diberkati Tuhan dalam pertemuan kali ini. Selamat pagi, berkah dalam, dan semua pemirsa diberkati Tuhan. Sesuai rencana, kita akan bahas Perjanjian Lama, Kitab Perkitaan. Apakah bisa dimulai sekarang? Baik, kita mulai dari Kitab Kejadian. Beberapa teolog setuju Kejadian adalah kitab pertama, ada juga yang tidak setuju, karena perkiraan Kitab Ayub ditulis oleh Musa. Sebelum Musa menulis Kitab Kejadian, tetapi yang pasti adalah, Kitab Kejadian adalah kitab pertama dari Pentateuch. Bapak gereja dan tokoh Yahudi sejak semula percaya bahwa Musa lah penulis Kitab Kejadian dan kelima Kitab Pentateuch. Ditulis kemungkinan antara tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Lalu, bisakah dijelaskan garis besar Kitab Kejadian? Kitab Kejadian adalah permulaan. Secara garis besar dibagi dua, yaitu yang pertama adalah permulaan sejarah manusia, mencakup yang pertama sejarah manusia dan alam semesta pada pasal 1-2. Kemudian sejarah asal mula dosa pada pasal 3. Pasal 4 memaparkan awal mula budaya manusia. Pasal 6 tentang air bah. Kemudian pasal 8 sampai pasal 11 ayat 26 adalah permulaan baru bagi manusia. Bagian kedua adalah permulaan bangsa Ibrani sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dimulai pada kisah Bapa Abraham pada pasal 11 ayat 27 sampai pasal 25 ayat 18. Kemudian dipaparkan juga kisah Bapa Ishak. Bapa Ishak adalah anak perjanjian. Kemudian Bapa Yakub dan ditutup dengan pemaparan kisah Bapa Yusuf. Perlu diingat bahwa keseluruhan kitab Kejadian mengarah pada satu pribadi, yaitu Kristus. Bukan kitab Kejadian saja, tetapi seluruh kitab mengarah pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, Kejadian 3 ayat 15, tentang janji keselamatan mula-mula, hal ini digenapi dalam diri Kristus. Tentang pembaharuan umat manusia pada zaman Nabi Nuh, juga digenapi dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus. Kovenan antara Tuhan dan Abraham beserta keturunannya juga diteguhkan dalam perjanjian kerajaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Ishak sebagai anak tunggal yang dikorbankan juga prototipe dari pengorbanan anak tunggal Tuhan. Dan kisah-kisah lainnya. Pada dasarnya, apa sih tujuan Kitab Kejadian ditulis? Kejadian menyediakan suatu landasan hakiki bagi Pentateuch dan semua penyataan Alkitabiah selanjutnya. Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat dipercaya mengenai awal alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, kota-kota, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, Israel, dan sejarah penebusan. Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Tuhan untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, ciptaan, umat manusia, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Wow, terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Pada permulaan ini saja kita sudah diyakinkan bahwa Kitab Kejadian begitu luar biasa, dan itu mengarah pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pelajaran ini ternyata mengarah pada Kristus. Kita akan sambung lagi pada pertemuan mendatang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.